Halo teman-teman kartu kehidupan, apa kabarnya nih teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, jasmani rohani, sukses selalu, bahagia selalu, yang terpenting selalu dalam naungan dari Tuhan semesta alam, amin. Teman-teman, kembali lagi nih di kartu kehidupan, bersama saya Rangga di sini. Kali ini kita akan membahas tema bagaimana cahayamu di mata sekelilingmu. Bagaimana cahayamu di mata sekelilingmu. Saya sambil shuffle kartunya ya, teman-teman ya. Nanti seperti biasa pilih 3 file ya. File 1, 2, atau 3 yang menurut teman-teman intuisinya ke arah mana gitu ya. Kita sambil shuffle. Untuk pembacaan sendiri ini general reading ya, jadi bisa sesuai, bisa tidak sesuai, bisa vice versa, bisa terbolak-balik juga antara teman-teman juga orang-orang di sekeliling teman-teman nih yang dekat gitu ya dengan teman-teman. Langsung aja kita sambil shuffle. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih teman-teman ya yang udah subscribe, kemudian yang baru klik video ini, baru nonton video ini gitu ya. Mohon kesediaannya untuk subscribe buat kemajuan channel Kartu Kehidupan nih ke depannya ya teman-teman ya. Langsung aja kita pilih 3 kartu ya. Bagaimana cahayamu di mata sekelilingmu nih ya. Kartu pertama. Kemudian kartu yang kedua. Kartu yang ketiga nih. Bagaimana cahayamu di mata sekelilingmu. Oke ya teman-teman ya. Agak silau ya. Ntar sebentar nih, saya langsung aja ya dipilih nih 3 kartunya. Yang mana nih yang mendekati intuisi teman-teman ya. Bisa di pause dulu mungkin biar fokus teman-teman pilihnya yang mana gitu ya. Kartunya yang 1, kemudian yang 2, atau yang ketiga ya. Langsung aja dipilih kartunya sesuai dengan intuisi atau kata hati teman-teman ya. Dengan temanya sekali lagi, bagaimana cahayamu di mata sekelilingmu. Oke teman-teman, kalau sudah dipilih mungkin saya langsung readingkan aja ya. Untuk 2 kartunya ini kita kesampingkan dulu biar lebih fokus untuk baca kartu yang pertama. Nah, halo file pertama, apa kabarnya nih untuk pilihan kalian? Kita akan readingkan ya. Ada Wondrous Universe. Nah, bagaimana sih cahaya kalian nih di mata orang-orang sekeliling kalian? Nah gitu ya. Ada Wondrous Universe. Ini agak silo, sorry ya. Nah, kalau menurut saya gitu ya, dari pembacaan kartu ini, kalian nih orang yang menyukai tentang menyukai tentang sesuatu yang orang ini lihat nih gitu loh. Jadi kalian nih tipe yang memperhatikan gitu loh. Memperhatikan orang-orang di sekeliling gitu, memperhatikan situasi. Kalau yang saya baca ya dari pembacaan kartu yang pertama. Jadi kalian nih orang yang aware gitu loh terhadap lingkungan, mungkin kepada juga sekitar gitu ya, kepada sesuatu dan lain hal gitu di komunitas, baik di sekolah mungkin atau di kantor seperti itu ya. Jadi kalian tuh udah prepare, orangnya nih tipenya ya udah prepare jauh lebih dulu sebelum acara dimulai mungkin seperti itu ya. Kan ada orang yang kadang ya cuek-cuek aja gitu. Maksudnya cuek dalam artian gini, dalam acara apa nih gitu, kadang juga suka saltum gitu ya. Kalau kalian nih lebih ke mempersiapkan duluan gitu ya mungkin ya. Jadi padahal bisa jadi acara nih sekitar 1 atau 2 hari lagi gitu, misalnya ada suatu acara gitu ya, atau apapun nih, misalnya sekedar kalian ingin hangout mungkin sama temen, ingin malam mingguan nih sama pasangan seperti itu. Jadi kalian udah mempersiapkan seperti itu duluan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk cahaya kalian yang saya lihat ya, jadi di mata mungkin lingkungan seperti itu ya. Ya karena kalian sudah mempersiapkan, mungkin kalau untuk dari penampilan dulu deh ya. Jadi saya lihat nih
lebih ke mungkin enak dipandang gitu ya, matching mungkin untuk apa namanya, nggak saltum seperti itu ya. Kalau yang saya lihat sih seperti itu ya. Jadi ya apapun itu ya, misal kalian juga lagi dalam masa mungkin pendidikan gitu ya, berarti kan jika ada ujian nih kalian udah prepare terlebih dahulu gitu loh, selain dari mungkin tadi penampilan dan lain-lain gitu ya. Pokoknya lebih tipe yang lebih mempersiapkan segala sesuatu tuh di awal dan matang gitu. Kalau tipe kartu yang pertama, alam semesta yang menakjubkan kan gitu ya. Kemudian berjalan dalam keindahan untuk kartu oracle-nya ini. Berarti kan dalam perjalanan kalian nih ya terlihatnya indah gitu loh di mata orang lain. Terlihatnya kalian nih seperti yang gimana ya? Enjoy, bergembira mungkin gitu ya. Jadi dari rasa yang seperti itu kan orang lain juga apa ya, suka gitu loh memandang kalian, melihat kepercayaan diri kalian, melihat persiapan kalian yang matang mungkin gitu ya. Walaupun sekedar cuman jalan-jalan biasa mungkin gitu ya, sekedar hangout gitu. Apalagi yang mungkin ada apa namanya, ada sesuatu yang menurut kalian nih penting gitu ya, pasti kalian lebih prepare dari yang biasanya seperti itu, mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk tadi oracle-nya ini ke tarotnya mungkin ya, coba kita cek ya untuk tarotnya apa yang keluar nih kalian di mata orang lain gitu ya. Bagaimana sih selain yang tadi mungkin ada persiapan, orangnya gitu perfeksionis gitu ya, tapi dilihatnya juga pas, jadi orang ini enjoy melihat kalian itu, jadinya apa ya mungkin kalau boleh dikatakan kayak misalnya lagi kondangan ya nggak malu-maluin amat lah gitu, atau nggak malu-maluin justru ya, karena kalian sangat mempersiapkan, sangat enjoy gitu loh, tahu apa yang mungkin harusnya kalian persiapkan dan memang pas gitu, menurut saya seperti itu. Nah kalau untuk pembacaan ininya apa namanya, tarotnya, coba kita lihat ya. Nah, tarotnya ini kan ya iya memang seperti ini, kalian ini memang sudah apa ya, sudah expert gitu ya, atau sudah mengetahui gitu loh apa yang harusnya kalian lakukan gitu. Misalnya ada kayak misalnya rencana pergi ke gunung, nah kalian ini udah tahu nih apa yang persiapan yang harus dilakukan, apa yang persiapan yang mesti dibawa gitu loh misalnya, atau kostumnya apa nih yang harus kalian gunakan gitu. Jadi orangnya lebih ke prepare ke situ kalau yang saya lihat ya. Jadi ya mungkin teman-teman kalian juga seneng gitu loh jalan sama kalian, bareng sama kalian. Jadi cahaya kalian nih yang dilihat tuh apa ya, lebih ke orangnya siap dalam segala medan mungkin ya, karena nggak semua orang itu mempersiapkan segala sesuatu itu cermat, rinci kan gitu ya. Ada yang kadang juga ya santai-santai aja atau cuek-cuek aja gitu, ada juga yang model kayak gitu kan, yang penting besok gimana besok lah gitu, nggak usah pusing-pusing. Nah kalau kalian nih nggak seperti itu gitu kalau yang saya lihat. Kemudian karena kenapa hal itu bisa terjadi ya, karena kalian orangnya peka juga nih, peka dalam artian punya perasaan yang kadang bisa merasakan sekeliling kalian gitu loh. Dalam artian gini, kalian tidak hanya memandang sesuatu itu dari sudut pandang diri kalian sendiri gitu ya, tapi juga bagaimana sih gitu loh kalau saya dilihat dari sudut pandang orang lain juga gitu loh tentang diri saya. Jadi kalian bisa melihat sebaliknya juga nih gitu, dari sudut pandang orang lain kepada diri kalian yang file pertama ini ya. Jadi orangnya sedikit bukan ya perasa juga, tapi juga memang apa ya, perasaannya luas juga gitu loh untuk memandang, tidak hanya kalian memandang diri kalian sendiri gitu loh, seperti itu kalau yang saya lihat ya. Kemudian cenderung ingin apa-apa tuh mungkin terlihatnya baik gitu ya orangnya itu. Jadi dalam artian gini, kalian ini suka yang keindahan gitu loh, suka orang tuh melihat kalian tuh ya udahlah yang anteng-anteng aja, yang adem-adem aja gitu. Kadang kan orang ada yang suka berdebat. Nah kalian nih orang file yang nomor pertama
nggak terlalu suka seperti itu. Dalam artian sukanya ya udahlah yang standar aja, malah cenderung mungkin lebih ke yang baik-baik aja lah gitu. Cenderung menghindari juga perselisihan mungkin di antara sekeliling kalian atau komunitas kalian. Jadi orang melihat kalian nih ya orangnya udah melempeng gitu ya, terus mungkin smart juga yang saya lihat di sini. Auranya bergembira, terus bersemangat gitu ya. Terus juga apa sih, lebih ke senang mempersiapkan segala sesuatunya secara matang, walaupun belum sesuatu itu belum berjalan gitu loh, atau baru hanya rencana tanggal sekian kita jalan misalnya. Oh, kalian udah prepare dari jauh-jauh hari. Memang hobi kalian seperti itu gitu ya, kalau yang saya lihat. Nah, jadi tentunya orang juga ya senang-senang aja gitu loh, karena kalian nih orangnya juga enjoy, santai gitu loh. Adapun prepare ataupun mungkin sisi keribetan tuh hanya dalam diri kalian sendiri, karena tidak muncul di pandangan orang lain gitu. Di pandangan orang lain tidak terlalu mungkin kalian tampilkan, atau memang orang lain tidak melihat itu. Jadi itu hanya tampilan untuk kalian terhadap diri kalian sendiri tadi gitu. Seandainya memang ada keribetan soal prepare lah dan lain-lain seperti itu. Kalau yang saya lihat sih begitu ya. Jadi untuk file pertama nih, apa nih cahaya kalian gitu kan, atau tadi temanya itu bagaimana sih cahayamu gitu di mata sekelilingmu kan gitu ya. Jadi ya itu, orangnya bersemangat, kemudian alam semesta juga sepertinya ya happy mungkin ya kalau yang saya lihat. Jadi dari aura kalian nih, alam semesta juga melihat segala sesuatu visi misi atau tentang diri kalian nih. Jadi happy juga gitu loh. Kalian selalu ingin menampilkan yang happy, dan memang sukanya ya udah yang happy aja, nggak mau terlalu banyak beban pikiran atau berintrik di kalangan komunitas kalian, misalnya pertemanan ataupun persaudaraan seperti itu, atau juga di percintaan. Jadi terlihatnya orang nih enjoy aja gitu, karena kalian orangnya adem-adem aja, santai-santai aja seperti itu. Jadi cahaya di mata sekeliling kalian tuh, kalau yang saya lihat untuk file yang pertama gitu ya, lebih ke arah situ gitu. Dan itu bisa menyeluruh ya. Jadi sekeliling kalian nih melihat bisa jadi dari keluarga gitu loh, misalnya orang tua gitu kan, adik dan kakak, bisa dari pasangan, bisa juga dari teman, sahabat, ataupun teman yang sekedar nggak terlalu akrab juga gitu. Enjoy aja kepada kalian nih, kurang lebih. Jadi bagaimana sih cahayamu nih di mata sekelilingmu ya, seperti itu ya untuk pilihan file yang pertama ini. Jadi alam semesta nih seperti juga tersenyum gitu loh pada kalian, dan juga sekeliling kalian juga sangat menyukai kalian karena tadi keindahan yang kalian miliki. Bisa jadi juga misalnya ya, mohon maaf ya, mungkin dari paras yang rupawan, atau yang misalnya parasnya tidak terlalu rupawan ataupun ganteng atau cantik gitu ya, tapi dari inner beauty kalian yang tadi munculkan itu ya, misalnya kalian istilahnya dari tampilan yang biasa-biasa aja juga nggak terlalu perfect atau cantik atau ganteng sekali gitu misalnya, tapi tetap pacaran hati kalian itulah yang akhirnya memperlihatkan kok ini orang ada yang berbeda ya gitu, ada something different gitu dari diri kalian nih gitu, yang terpancar, yang memang orang juga kayaknya secara tidak langsung menilai dari hati mereka nih senang gitu loh dengan diri kalian seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat sih kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi cahayanya juga seperti itu, dan memang kalau mungkin untuk dari pesan semesta dari kartu oracle ataupun mungkin kartu tarotnya yang keluar gitu ya, ya tetaplah jaga keseimbangan itu gitu, jaga keseimbangan positif pikiran kalian gitu, terus kemudian jagalah positifnya untuk keseimbangan kalian nih terhadap pertemanan dan suatu hubungan gitu ya. Adapun memang yang kalian itu mungkin pusingkan atau ribetkan gitu ya, hanya kalian sendiri yang memandang diri kalian, jadi nggak terlalu terlihat oleh orang lain seperti itu. Kurang lebihnya sih untuk file yang pertama yang saya lihat penggambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk cenderung zodiak apa nih kira-kira gitu ya. Kalau untuk file yang pertama ini coba kita lihat ya.
Ini untuk apa namanya, kira-kira aja gitu ya, perkiraan ya. Oh, ini Capricorn zodiaknya ya. Kemudian shuffle sedikit. Kemudian ada Virgo, kurang lebihnya nih gitu ya. Nah, kemudian ada Pisces gitu ya. Jadi apa namanya, cahaya untukmu nih, untuk ketiga zodiak ini gitu ya, Capricorn, Virgo, dan Pisces di mata sekelilingmu seperti itu. Kurang lebihnya ketiga zodiak ini. Tapi jika memang kayaknya saya bukan zodiak itu gitu ya, ketiga zodiak itu, tapi bacaannya resonate ya, berarti readingan ini sesuai untuk kalian gitu. Atau juga ada sebaliknya, saya tiga zodiak itu saya masuk nih, tapi bacaannya tidak resonate, berarti energi yang saya bacakan ini gitu ya belum, atau readingannya belum pas untuk kalian, seperti itu ya teman-teman ya. Dianggap apa namanya, sekedar hiburan juga nggak masalah seperti itu kalau memang kurang pas gitu ya teman-teman ya. Diambil sisi baiknya, dibuang sisi yang kurang baiknya. Oke teman-teman, paling untuk readingannya seperti itu ya untuk file yang pertama ya. Semoga ada keresonetan, ada sisi positif yang bisa kita ambil nih untuk apa namanya, untuk menjalani ke depannya gitu ya. Semoga kita bisa mempertahankan yang baik-baik atau meningkatkan justru yang kurang baiknya kita buang gitu ya. Oke teman-teman ya, langsung aja ke readingan yang kedua nih, dari filenya yang kedua. Bentar ya. Nah, halo, file yang kedua nih untuk pilihannya teman-teman. File yang kedua, readingannya langsung aja kita bacakan gitu ya. Ada answering the call gitu ya. Sini untuk kartunya, answering the call gitu. Apa sih nih? Kalau untuk yang kedua nih orangnya gimana nih gitu kan, pembacaannya kira-kira. Kalau yang saya lihat ini yang untuk yang kedua, orangnya mungkin lebih ke apa ya, lebih ke mungkin bisa dikatakan agresif ya, bisa juga ya, agresif, atau orang ini berapi-api gitu loh. Cenderung kalau ngebawanya kurang smooth atau kurang asik gitu ya, kelihatannya malah cenderung kurang sabaran kalau yang saya lihat ya gitu ya. Jadi tergesa-gesa gitu loh, dalam artian gini, mungkin karena kalian nih agak sedikit ya udahlah besok aja lah gitu, yang kayak gini misalnya ada urusan apa gitu ya, ya udahlah besok aja itu mah gitu, gampang. Nah tapi akhirnya membuat diri kalian nih agak tergesa-gesa nih kalau untuk kartu yang kedua, kalau yang saya lihat ya. Jadi mungkin harus lebih sedikit mempersiapkan sesuatu, mungkin kayak file yang pertama tadi gitu misalnya ya. Tapi seandainya pun memang kalian enjoy gitu dengan untuk pilihan yang kartu kedua ini, enjoy dengan segala sesuatu yang sudah berjalan gitu ya, berarti kan seandainya pun tergesa-gesa, kalau kalian bisa lebih cepat mengerjakan sesuatu dengan persiapan yang mepet mungkin waktunya gitu ya, tapi kalian bisa lebih cepat lagi ya, berarti kan tergesa-gesanya tercapai gitu. Asal jangan tergesa-gesanya yang tidak tercapai gitu secara waktunya, atau mungkin ada sesuatu yang menjadi kurang maksimal nih pada file yang nomor 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau yang saya lihat juga orangnya kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin berapi-api akan menanggapi suatu hal gitu. Terus kemudian juga kalian nih orang yang cenderung hanya ingin, jadi gini ya, gimana ya, misalnya orang baru berbicara satu, nah gitu, kalian bisa udah 5 gitu. Kalau kalian didengarkan oleh orang lain 5, kalian hanya mendengarkan orang lain hanya 1 gitu. Nah itu lebih ke apa tuh, bisa jadi ego juga ya. Jadi kalau yang saya lihat sih kurang lebihnya seperti itu gitu. Tapi untuk berapi-api ini juga ada kebaikannya juga sih. Misalnya kita ambil sisi positifnya untuk dalam acara apa nih, misalnya debat mungkin gitu ya, dalam persidangan gitu, dalam artian persidangan kuliah gitu, sidang kuliah, nah gitu kan, sidang skripsi seperti itu. Jadi
kalian bisa mempertahankan argumen kalian nih. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi menurut saya sih gimana ya, jadi tergantung berapi-apinya kalian nih bagaimana menempatkannya, menurut saya seperti itu. Dan bisa jadi juga ketika kalian tadi misalnya kayak ada mungkin schedule apa nih, kalian jadi mikir udah besok aja gitu, kalian jadi tergesa-gesa. Nah itu kan kayak agak kurang baik ya gitu. Takutnya ada hal yang harusnya dipersiapkan kalian bisa dari prepare jauh-jauh hari ini maksimal menjadi kurang maksimal gitu, takutnya seperti itu. Oke teman-teman, langsung aja kita mungkin lihat untuk ininya ya, kartu tarotnya gitu ya, bagaimana sih gitu. Coba kita lihat ya. Untuk tarotnya, jadi kalau untuk cahaya kamu nih di mata sekeliling kamu ya seperti itu. Mungkin kalian orangnya agak sedikit apa ya, tergesa-gesa gitu loh. Tergesa-gesa dalam artian orangnya berapi-api, itu kan juga suatu cahaya ya. Maksudnya dalam artian kalau kalian nih bisa menampilkannya di saat dan momen yang pas gitu. Mungkin berapi-api, kemudian kalian juga cerdas gitu kan ya. Cerdas dalam artian sudah tahu nih gitu loh. Karena mungkin kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan dalam suatu dan lain halnya gitu ya. Berarti kan kalian akhirnya ya udah, cuma besok juga selesai. Nah bisa jadi kan gitu ya, kalau kalian udah menyikapinya itu secara positif mungkin gitu ya. Kalau yang saya lihat bisa jadi begitu gitu. Jadi cahaya kalian nih di mata orang-orang sekeliling kalian tuh bagaimana nih? Nah seperti itu tadi, berapi-api. Kemudian orangnya nih mungkin sedikit ambisius juga bisa dikatakan. Egonya tinggi juga bisa. Nah itu kan apa ya, lebih dari cahaya yang terpancar itu seperti itu. Nah itu kan tergantung diri kalian nih menyikapinya gitu loh. Berapi-apinya untuk kebaikan ya bagus. Jadi cahaya simpelnya tuh seperti itu ya, semangat gitu loh. Kalian semangat gitu di mata orang lain gitu mungkin ya. Jadi wah dia orangnya bersemangat. Mungkin cenderung terlihat tergesa-gesa gitu bagi diri kalian sebenarnya, bisa jadi gitu. Tapi orang lain melihatnya semangat gitu ya. Tapi juga kalau yang saya lihat nih di dalam diri kalian sendiri justru kayak ada orangnya ini penuh dengan apa ya, mungkin penuh dengan impian gitu, bisa jadi kan ya. Jadi penuh dengan keinginan gitu, keinginan kalian, atau penuh dengan ide-ide kreatif gitu. Jadi dibalik tergesa-gesanya kalian nih sebenarnya kalian ingin melakukan sesuatu itu lebih cepat mungkin ya, dari satu hal gitu. Misalnya kayak gini, misalnya orang baru mengerjakan satu gitu, kalian pengen mengerjakan segala sesuatu kalau bisa tuh ada 4 konsep gitu. Jadi 2 bisa kalian simpan, 1 yang kalian jalankan. Nah seperti itu juga bisa. Pokoknya kalian nih tergesa-gesanya ya ke arah yang mana dulu gitu. Tapi kalau yang saya lihat sih pembacaan kartunya nih, tergesa-gesanya tuh lebih ke berapi-api ya untuk melakukan segala sesuatu gitu. Jadi cahaya kalian nih yang terlihat ya seperti itu, terburu-buru, mungkin apa ya, tergesa-gesa, tapi juga mungkin orang lain melihatnya karena sudah paham gitu loh. Jadi wah cepet amat tuh orang gitu. Misal kalau lagi ujian nih, mungkin kalau diumpamakan ya, orang baru ngerjain soal gitu loh, baru ngerjain soal berapa gitu, kalian udah bisa keluar kelas gitu. Jadi orang ngeliatnya itu nggak keburu-buru amat gitu atau gimana. Nah mungkin di sisi orang lain gitu, atau wah hebat banget dia mah cepet selesai ya ujiannya gitu. Dan memang juga bisa jadi karena kalian emang nggak suka memperlama keadaan atau waktu gitu ya. Jadi kalian merasa ya emang saya udah paham kok gitu loh untuk hal yang seperti apa ujian yang saya lakukan ini gitu. Jadi untuk apa lagi saya lama-lama gitu loh, lama-lama dalam melakukan sesuatu. Nah gitu. Jadi orangnya mungkin nggak suka membuang-buang waktu gitu ya. Jadi
Kalau yang tadi mungkin lebih prepare gitu kan. Kalau yang ini kalian nih file yang nomor 2 lebih kelihatannya mungkin bisa jadi orang melihatnya terburu-buru gitu loh. Bisa jadi orang melihatnya juga wah hebat banget dia. Cepet gitu loh melakukan sesuatu gitu. Walaupun mungkin kalian tidak terlihat prepare-nya nih gitu, bisa jadi gitu ya. Atau memang kalian udah menguasai sesuatu gitu. Jadi cahayanya di mata sekeliling kalian nih seperti itu gitu. Wah kalau si file yang nomor 2 mah nih kalau dikasih kerjaan ini pasti langsung diselesaikan nih cepet gitu. Kemudian dari sisi sisi percintaan ya bisa juga nih kalian nih mendominasi dalam artian untuk suatu ide konsep gitu ya. Misal gini, dengan pasangan kalian nih, kalau yang udah punya pasangan ya, enaknya kita liburan ke sini nih gitu. Ntar aku yang bawa ini deh, bawa ini, kita bawa ini gitu. Nanti misalnya sepertinya kita nanti nih kayak orang yang makan-makan di kebun gitu loh. Terus nanti jangan lupa bawa tenda, nah gitu-gitu kan ya, atau apa, atau wah kita spotnya di yang dekat air terjun kalau bisa. Nah kalian nih lebih ke yang bisa menentukan ide-ide kayak gitu nih gitu. Kalau yang saya lihat ya, jadi cahaya kalian nih kurang lebih selain mungkin orangnya cepet tanggap gitu ya, nggak mau membuang waktu. Nah dilihat orang nih antara dua, bisa terburu-buru atau memang kalian nih wah terlalu cepat dan terlalu smart gitu. Jadi bisa jadi seperti itu ya, karena melakukan segala sesuatu yang mungkin orang ini perlu waktu, nah kalian nih nggak perlu waktu banyak gitu loh. Jadi kurang lebihnya kalau yang saya lihat untuk untuk file yang nomor 2 nih seperti itu. Karena di sini juga ada kalian nih bergerak, ada pergerakan yang cepat juga gitu loh dari kartu ini kan ya, dari kartu Knight of Swords gitu. Jadi kalian emang suka yang cepet nih gitu loh, termasuk mungkin tentang perasaan gitu ya. Perasaan kalian suka yang to the point aja gitu loh, nggak suka terlalu banyak mikir. Justru mungkin mikir sejenak untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ingin kalian utarakan nih tentang perasaan, mungkin pertemanan, perasaan persaudaraan, perasaan persahabatan, atau perasaan dengan dengan pasangan kalian seperti itu. Jadi kurang lebih sih yang saya lihat kurang lebihnya seperti itu ya untuk file yang nomor 2. Nah untuk pesan dari semesta sendiri apa nih gitu ya untuk tentang cahaya di dalam diri kalian nih, file yang nomor 2 ya. Ya mungkin gitu ya, ketika kalian nih bisa mengerjakan lebih cepat gitu ya, dari pesannya sendiri ini, kalau kalian bisa mengerjakan sesuatu yang lebih cepat tapi itu maksimal dan baik, terus pertahankan hal yang seperti itu. Nah tapi jika cepat kalian bergerak atau melaksanakan pekerjaan atau segala sesuatu yang kalian ingin lakukan, tapi menjadikan itu terburu-buru dan hasilnya kurang maksimal, nah gitu loh. Pesan semesta sendiri adalah di sini lebih sedikit berpikirlah gitu loh. Berpikir untuk apa? Sedikit berpikir dalam artian untuk memaksimalkan hasil dari sesuatu yang kalian lakukan nih, file yang nomor 2 seperti itu ya. Nah tapi kalau dari sisi kalian emang getol gitu ya, kayak mencari rejeki, kayak mungkin orangnya juga ada hoki aja gitu, bisa jadi juga seperti itu ya. Jadi apa yang kalian lakukan gitu loh, dari karena sisi semangat kalian itu kali ya, mungkin mencari rejeki atau apa juga, pekerjaan atau karir itu cenderung lebih mungkin orang lain melihat kalian ini lebih yakin gitu, karena kalian udah yakin cepet lagi gitu loh melakukan sesuatunya itu gitu. Kalian orang yang bersemangat, kemudian juga orang yang banyak menimbang, tapi dalam artian dalam waktu yang cepat gitu loh. Banyak menimbang, tek langsung melakukan seperti itu. Jadi menurut saya sih sudah bagus ya seperti itu. Asalkan ya tadi pesan semesta itu dari cepatnya kalian melakukan sesuatu gitu loh. Jangan menjadikan atau mengurangi tingkat maksimalitas dari yang kalian lakukan tuh berkurang gitu. Tapi kalau emang cepat dan maksimal itu pertahankan, berarti kan sudah baik seperti itu. Kalau untuk
mungkin zodiaknya kira-kira apa nih ya yang kurang lebihnya nih gitu ya. Untuk file yang nomor 2 gitu, kira-kira zodiak apa sih gitu loh. Virgo lagi ya, Virgo kurang lebihnya. Libra nih, kalian melakukan sesuatu tapi cepat dan maksimal ya, semoga gitu ya. Aquarius. Tapi kalau misalnya di luar dari ketiga zodiak ini tapi readingan ini pas, ya berarti itu readingannya untuk kalian gitu. Atau yang ketiga zodiak ini tapi readingannya kurang pas gitu ya, berarti readingannya belum pas untuk kalian. Anggap aja ini tentang hiburan semata, seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya pembacaan untuk file atau kartu yang nomor 2 seperti itu teman-teman ya. Diambil sisi positifnya, dibuang sisi yang kurang pasnya, seperti itu. Untuk kemajuan kita nih, kalau ngambil sisi positifnya untuk meningkatkan sisi positivitas dalam kita menjalani kehidupan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman kartu kehidupan, langsung aja ya kita readingkan ini file yang nomor 3 seperti itu ya. File yang nomor 3 nih untuk pilihan kalian. Halo teman-teman, ini file yang nomor 3 nih, atau kartu nomor 3 pilihan kalian. Untuk readingannya langsung aja ya, saya coba readingkan ya teman-teman ya. Kalian nih gimana sih gitu loh kalau untuk file yang nomor 3 nih gitu kan. Seperti apa sih gitu kan orangnya nih. Nah kalau yang saya lihat untuk cahaya kalian gitu ya, cahaya kalian untuk orang nomor 3 ini, kalian ini orang yang semangat gitu ya. Dalam artian walaupun kalian tuh menghadapi ya mungkin ada jalan buntu gitu ya, ada sesuatu yang menghalangi kalian, nah gitu loh. Kalian nih anggap itu semua tuh cuman apa ya, cuman sekedar gini, oh nggak masalah gitu loh. Nggak masalah ada sesuatu hambatan, itu wajar di dalam mungkin kehidupan atau sesuatu yang kalian kerjakan. Jadi sisi cahaya dari kalian nih juga optimisme gitu ya. Jadi kalian nih optimis di dalam diri kalian gitu ya. Dalam psikologi kalian gitu menghadapi sesuatu, walaupun mungkin nah gitu di dalam perjalanan kehidupan kalian nih orang yang nomor 3 mungkin penuh dengan lika-likunya gitu ya. Kalau yang saya lihat sih kurang lebih seperti itu ya. Penuh dengan tantangan gitu. Penuh dengan apa? Dengan sesuatu mungkin yang kadang bisa sesuai, bisa tidak sesuai yang kalian harapkan gitu loh. Ya tentunya dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai, itulah yang menjadi tantangan, yang juga menjadi apa ya, sisi mental kalian nih kuat gitu loh kalau yang saya lihat. Jadi cahaya kalian nih, karena orang yang nomor 3 ini mungkin sering mendapatkan kalau yang saya lihat ya seperti ujian mungkin, atau mendapatkan suatu hal yang tidak sesuai gitu terkadang dengan apa yang kalian inginkan atau harapkan gitu ya, selalu di luar prediksi. Itu yang menjadikan cahaya di dalam diri kalian nih seperti terpancar justru gitu loh. Dalam artian kalian jadi kuat menjalani kehidupan dan selalu optimis. Karena sering mengalami mungkin kegagalan, bisa jadi gitu ya. Mengalami sesuatu yang kurang nyaman nih di dalam kehidupan kalian gitu. Tapi dari situ kalian justru belajar dan menyikapi segala sesuatunya nih secara positif gitu. Kalau yang saya lihat. Jadi cepat berpikir untuk bagaimana nih jalan keluarnya jika saya menghadapi masalah yang seperti ini gitu. Misalnya ya kalau dari hubungan percintaan mungkin bagaimana nih saya harus menjalani sesuatu yang kayaknya tidak boleh terlalu berlarut-larut dan lama gitu loh. Saya juga harus kuat gitu. Misalnya ada mungkin misalnya kita lihat ini yang pacaran mungkin ada putus gitu kan, atau misalnya yang ya mungkin ada energi juga yang sudah menikah tapi akhirnya gagal gitu ya di dalam hubungan rumah tangganya. Ada sedikit energi itu juga saya baca. Atau mungkin
yang belum punya pasangan tapi hampir jadi gagal lagi, hampir jadi gagal lagi ya. Dari sisi percintaan kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin gambaran globalnya. Tapi atau yang masih berlanjut gitu ya, hubungan asmaranya lanjut tapi selalu apa ya, di luar prediksi gitu loh. Pengen jalan gagal misalnya ya, mau menentukan yang pacaran, mau menentukan pernikahan tanggal sekian mundur gitu. Nah kalian nih sempat mengalami hal-hal yang demikian gitu loh, kalau dari sisi percintaan atau hubungannya. Begitu pula karir kalian nih gitu, seperti tadinya saya maunya menjadi misalnya ya HRD, ternyata kalian jadinya apa nih, misalnya accounting gitu loh, atau ternyata jadi customer service gitu. Jadi kan nggak terlalu nggak terlalu sesuai dengan keinginan kalian, tapi dari situ kalian belajar gitu. Bagusnya kalian nih belajar dan selalu ingin maksimal mungkin ya, melakukan segala sesuatu walaupun itu belum sesuai dengan kehendak kalian. Nah jadi di mata teman-teman kalian nih cahayanya ya seperti itu, atau sekeliling kalian ya, cahaya kalian nih terlihat seperti kuat gitu loh, dengan segala sesuatu ujian ataupun cobaan yang sedang kalian jalani gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu ya. Coba kita mungkin dari tarotnya kita lihat ya kelanjutannya. Nah, satu cahayanya. Jadi kalau yang saya lihat sih kurang lebih untuk file yang nomor 3, nah kan strong gitu loh, kuat walaupun badai itu menerjang hebat. Nah kalian lebih bajak lagi nih menahan badai itu gitu kalau yang saya lihat ya. Jadi kalian selalu berpikir gini, tidak akan Tuhan itu memberikan ujian di luar dari batas kemampuan hambanya gitu. Jadi itu yang menguatkan diri kalian gitu ya. Nah sehingga apa, cahaya yang terlihat dari luar, cahaya dari sekeliling kalian itu, kalian nih orang yang kuat, hebat gitu loh. Padahal saya tahu nih si file yang nomor 3 ini lagi banyak ujiannya, tahu, lebih parah dari kita. Nah gitu misalnya kemarin saya lihat dia ya, maaf ya, mungkin lagi kurang beruntung gitu loh, ditipu sama orang, nah gitu misalnya. Tapi mudah-mudahan jangan ya, contohnya gitu ya. Jadi sahabat kalian ini melihat, tapi kalian ini kuat gitu loh, kuat untuk ujian itu, karena ada pedoman di dalam diri kalian bahwa apapun yang terjadi Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar dari batas kemampuan hambanya gitu. Balik lagi, jadi mungkin ada sedikit lelah atau berat gitu ya, mungkin wajar ya, manusiawi, kalian juga mengalami. Tapi cepet kalian tuh, kalau kata kita, cepet tersadar lagi, enggak, saya nggak boleh terpuruk, nggak boleh lama-lama gitu loh. Jadi cepet saya harus bangkit, apa solusinya, apa yang harus saya kerjakan dari yang kecil dulu nih sampai yang besar untuk menyelesaikan suatu masalah yang kalian hadapi. Nah seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat sih file yang nomor 3 nih kurang lebihnya seperti itu. Ciri-cirinya tuh orangnya kuat, bersemangat gitu ya. Mungkin kalau sedikit ada lelah wajar gitu ya, sedikit ada lelah, ada, karena mungkin setiap ujian yang bertubi-tubi itu kan membuat diri kalian kuat, tapi kalian juga butuh napas sejenak untuk berpikir gitu ya, bagaimana atau apa yang harus kalian lakukan, yang baiknya, yang cepatnya gitu. Tapi sisi dari luar, orang melihat kalian nih secara psikologi, kalian nih orang yang kuat gitu, walaupun dari sisi dalamnya mungkin ya ada kalian sisi merenung gitu, kenapa hidup saya kok penuh dengan ujian gitu ya, maaf ya. Kalau yang saya lihat sih lebih ke situ, lebih ke ujian itu. Nah ujian kan banyak hal, bisa jadi ujian tentang keuangan, perekonomian, percintaan, seperti itu. Jadi kalian juga ada sisi merenung atau mungkin terpuruk, tapi bagi orang lain itu sisi itu tuh kalian tidak terlihat gitu. Terpuruk dalam artian juga mungkin masih dalam taraf simpel ya, kalian hanya merenung gitu, bagaimana ya saya harus melakukan atau keluar dari permasalahan ini gitu. Kadang saya juga lelah Tuhan, nah gitu loh. Jadi kalian lebih banyak mungkin mengadu itu dalam batin kalian kepada
Tuhan semesta alam gitu, di saat kalian sendiri merenung, atau mungkin di saat kalian nih sedang beribadah gitu ya. Pokoknya di dalam hening mungkin kalian ada sisi terpuruk, sedih, tapi cepat kalian berdoa kepada Tuhan gitu ya, kepada Tuhan semesta alam, dan yang mana orang lain itu sama sekali tidak melihat itu gitu. Jadi yang tahu orang lain hanya melihat musibah atau ujian kepada diri kalian nih, file yang nomor 3. Tapi kalian kok kayak santai aja gitu loh, kayak biasa-biasa aja gitu. Walaupun kalian memang merasakan sedikit ada juga lah getaran-getaran kekhawatiran, getaran kesedihan gitu ya, getaran harapan dan doa. Kalian rasakan juga di dalam diri, tapi sedikit banyaknya itu dilakukan pada saat kalian menyendiri atau sedang berdoa sendiri gitu. Jadi yang saya lihat sih kurang lebihnya seperti itu ya. Cahaya kalian nih lebih kuat di mata orang lain daripada yang diri kalian kira gitu. Jadi orang lain melihatnya, kok dia udah kena musibah gitu, atau ada ujian seperti itu misalnya, kok dia bisa santai aja ya gitu. Sepertinya sisi psikologinya begitu lapang gitu ya. Jadi kayak saya nggak ngelihat ada masalah yang berarti gitu. Padahal kalau saya di posisi kalian, nah itu kata orang lain nih, melihat cahaya kalian gitu ya. Kalau saya di posisi file yang nomor 3 nih, belum tentu saya bisa sepositif vibes kayak dia gitu, atau setegar kayak dia gitu. Orang lain tuh melihat sisi kalian tuh seperti itu gitu untuk file yang nomor 3. Jadi ketika kalian punya perasaan mungkin tadi sedih, agak sedikit mungkin meratapi gitu ya segala sesuatu ujian yang kalian sedang dihadapi atau lagi kalian jalani gitu ya, itu saat kalian ini sendiri gitu. Tapi di mata orang lain kalian ini kuat gitu, bahkan cenderung tidak mau berlarut-larut dalam masalah kalian nih. Kalian harus maju gitu loh. Apapun dalam keadaannya harus maju dan kuat, bukan melihat ke belakang untuk menangis seperti itu. Kemudian kalian nih cukup logis gitu juga gitu, realistis gitu ya. Tidak mau terlalu dibawa perasaan yang terlalu mendalam, apalagi perasaan yang negatif. Kalian ingin selalu tampak happy, gembira gitu kan. Mempunyai perasaan yang luas dan bahagia seperti itu. Kalau yang saya lihat sih kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa nih pesan dari semesta sendiri ya untuk cahaya kalian nih yang tadi terlihat sudah kuat, tangguh dengan suatu ujian atau apapun itu yang terjadi di dalam diri kalian gitu ya. Pesan dari semesta ini apa? Pesan dari semesta adalah pertahankan apa yang sudah kalian miliki nih, ya kan? Tadi mental, psikologi yang sekuat baja tadi menghadapi apapun gitu. Dan mungkin semoga gitu ya, ketika kalian sudah kuat, sudah hebat dalam menjalani segala sesuatu dalam kehidupan ini gitu, semesta menginginkan ketika kalian sudah sehebat itu, maka ujiannya akan menjadi ringan, menjadi kuat untuk menjalani kebahagiaan ke depannya. Untuk file yang nomor 3. Jadi dari proses tempaan inilah gitu ya. Kalau untuk mungkin keris gitu, keris ini panas ditempa begitu mendidih gitu ya, bermenggolak gitu, kemudian begitu membara apinya panas. Tapi suatu saat tempaan ini akan menjadi sesuatu yang indah, baik di perjalanan kehidupan kalian nih di file nomor 3, juga di perjalanan kehidupan kalian di mata sekeliling kalian seperti itu. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya untuk file nomor 3 seperti itu ya. Cahayamu di mata orang lain gitu ya. Kaliannya begitu kuat dan tangguh secara psikologi, seakan enjoy, bahagia menjalani kehidupan kalian gitu ya, tanpa kalian nih ragu gitu, tanpa kalian ini ragu untuk seperti kelihatan
sedih gitu atau bagaimana gitu ya. Jadi tanpa ada keraguan-raguan di mata orang lain dalam menjalani suatu kehidupan kalian gitu. Terlihatnya kalian ini kuat. Jadi cahaya kalian tuh seperti itu ya. Tangguh, kuat akan ujian yang kalian hadapi seperti itu. Sehingga mungkin orang lain juga termotivasi nih dengan kalian, sehingga ingin bertukar pikiran mungkin ketika ada masalah ini. Kok lu bisa ya sekuat itu gitu loh, gimana sih cara nyikapinnya gitu loh. Jadi kuatnya atau mental bajanya kalian ini itu adalah cahaya kalian nih, file yang nomor 3. Oke teman-teman, kurang lebihnya untuk yang mentalnya baja ini apa nih zodiaknya, coba kita cek ya, kita lihat ya. Kurang lebihnya Cancer, kemudian Sagittarius untuk zodiaknya ya, Leo. Tapi kalau misalnya di luar dari ketiga zodiak ini gitu, bisa jadi juga resonate. Nah berarti pembacaannya untuk kalian sesuai nih readingannya. Tapi kalau ketiga zodiak ini belum resonate, nah berarti energi pembacaannya atau readingannya belum sesuai untuk kalian. Seperti itu ya. Oke teman-teman kartu kehidupan, kali ini readingannya seperti itu ya. Untuk ketiga file ini nih ya, ketiga file ini yang sudah saya readingkan gitu ya. Untuk file 1, 2, dan 3 seperti itu kurang lebih readingannya. Semoga sesuai. Apabila belum sesuai readingannya berarti energinya belum pas untuk teman-teman nih. Anggap aja untuk hiburan seperti itu ya. Semoga bisa diambil sisi positifnya, dibuang sisi yang kurang pas atau sisi negatifnya dari readingan ini. Seperti itu ya. Oke teman-teman kartu kehidupan, seperti itu aja readingannya. Sampai ketemu lagi nih di readingan selanjutnya dengan tema selanjutnya. Saya pamit undur diri ya teman-teman ya. Bye-bye teman-teman.